Gantian kayak aku mau slide iki terus kamu kok mau slide selanjutnya gantian ngono ae. Ya, Wes. Sik duwe waktu jeda sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dua orang ini akan mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan judul perbandingan metode Topsis dan SAW untuk menentukan guru berprestasi di MA Ma'arif Udana. Dengan beranggotakan yang pertama saya sendiri dengan Muhammad Rehan Asim Arif dengan NIM akhir 037. dan saya Reza Kunasafi dengan NIM akhir 141. Di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas kita. Itu yang pertama, latar belakang. Apa sih latar belakang kita mengambil judul perbandingan metode? Latar belakang kita menentukan guru prestasi di MA Ma'arif Danau, yaitu pemilihan guru khusus sangat penting untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan memberi pengalaman belajar terbaik bagi siswa di dunia pendidikan. Untuk mencapai hal ini, sistem pendukung keputusan seperti metode perhitungan diktif sederhana menjadi alat yang sangat bermanfaat. Menurut penelitian, teknik pengukuran sederhana dapat meningkatkan efisiensi, waktu, dan biaya dalam memilih guru khusus. Metode yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan adalah evaluasi kinerja guru, dan pemerintah memberikan perhatian khusus untuk pemberdayaan guru yang berprestasi. Tetapi proses pemilihan guru berprestasi bersifat subjektif di beberapa lembaga yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi guru-guru yang lain. Jadi penerapan sistem informasi terkomputerisasi seperti sistem pendukung keputusan atau biasa disebut SPK dengan metode seperti simple additive weighting SAW dan teknik waver on the performance of similarity to ideal solution atau singkatan dari Topsis mungkin membantu mengatasi masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan masalah dengan memilih guru terbaik di suatu madrasah aliyah dan untuk membandingkan kinerja metode SAW dan Topsis dalam memilih guru terbaik atau guru berprestasi. Untuk permasalahannya yaitu berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, permasalahan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan manusia dengan mengendalikan kinerja guru melalui penilaian perankingan. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Berdasarkan metode dan penelitian diusulkan kami ini, maka terdapat pertanyaan sebagai berikut. Yakni pertama, bagaimana menerapkan perbandingan metode SAW dengan metode Topsis dalam sistem pendukung keputusan untuk memilih guru berprestasi. Kedua, berapa akurasi yang didapatkan dari perhitungan sistem pendukung keputusan untuk menentukan guru berprestasi. Untuk selanjutnya yaitu batasan masalah. Adapun ada batasan masalah penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini akan fokus pada perbandingan hasil dari kedua metode dalam menentukan guru berprestasi. Yang kedua, penelitian ini akan berfokus pada periode waktu tertentu dalam menilai kinerja guru berprestasi. Dan yang terakhir, metode yang digunakan untuk perbandingan ini adalah SAW dan Topsis. Tujuan penelitian kita ini yaitu untuk membandingkan metode SAW dengan metode Topsis untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pemilihan guru berprestasi di MA Ma'arif dalam kita. Tujuan dari penelitian ini dimulai dengan menentukan persyaratan untuk guru berprestasi dan selesai dengan menentukan nama guru yang berhasil menjadi guru berprestasi di Madrasah Aliyah Ma'arif dalam. Yang selanjutnya manfaat. Yang pertama, membantu memudahkan Madrasah Aliyah Ma'arif Udanau Blitar untuk pemilihan guru berprestasi. Dan untuk yang kedua, bisa dijadikan referensi dalam sistem pendukung keputusan dengan membandingkan metode SAW dengan metode Topsis. Terus landasan teori dari sistem pendukung keputusan, yaitu masalah seni struktural dapat ditangani
ditangani oleh sistem pendukung keputusan atau DSS. DSS adalah sistem pengambil keputusan yang memanfaatkan dokumen komputer yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan. Itu fleksibel, dapat disesuaikan dan berinteraksi dengan orang lain. Keputusan manajemen termasuk dalam 3 kategori: keputusan terstruktur, keputusan semi-struktur, dan keputusan tak struktur. Kategori pertama melibatkan proses pengambilan keputusan yang rutin dan berulang. Sedangkan kategori kedua mencakup elemen keputusan dapat diambil oleh komputer, meskipun keterlibatan manusia masih diperlukan untuk beberapa keputusan. Keputusan tidak struktur di sisi lain lebih rumit dan sering dibuat di tingkat manajemen, dipengaruhi oleh sumber eksternal dan pengalaman. SPK dan sistem pendukung keputusan berbasis komputer lainnya memainkan peran penting dalam mencari dan membuat pilihan terbaik berdasarkan standar, membantu pengambil keputusan dengan meningkatkan kualitas keputusan mereka. Untuk landasan teori yang kedua yaitu guru berprestasi. Guru berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena mereka berinteraksi secara langsung dengan siswa selama proses pembelajaran. Kualitas pendidikan yang sangat penting untuk perkembangan siswa bergantung pada bagaimana guru mengajar di ruang kelas. Semua tanggung jawab guru termasuk mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Guru berprestasi didefinisikan sebagai individu yang memiliki kemampuan khusus dalam mengembangkan materi pembelajaran, menerapkan teori belajar, menguasai landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar-mengajar, menilai prestasi siswa, dan memahami karakteristik siswa. Profesionalisme guru juga mencakup kemampuan mereka dalam menguasai materi pembelajaran, teknologi pembelajaran, metode pembelajaran, dan menunjukkan sikap profesional yang mendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam hal-hal penting ini sangat penting untuk menciptakan guru yang sukses dan memainkan peran penting dalam kemajuan sistem pendidikan. Terus untuk landasan teori dari metode Topsis. Konsep dasar dari pengambilan keputusan multi atribut atau biasa disebut MADM mengacu pada metode teknik untuk menilai alternatif berdasarkan kemiripan dengan solusi ideal. Dalam kasus MADM, di mana alternatif dievaluasi oleh sejumlah kriteria, metode ini menghasilkan alternatif yang memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Teknik form of the performance of similarity to ideal solution atau biasa disebut Topsis merupakan salah satu sistem yang mendukung pengambilan keputusan multi kriteria dengan prinsip bahwa alternatif yang dipilih harus berada dengan solusi ideal positif dan jauh dari solusi ideal negatif secara geometris. Proses Topsis melibatkan langkah-langkah seperti pencarian kriteria dan alternatif, normalisasi matrik keputusan, pengambilan bobot pada kriteria, penemuan metrik keputusan normalisasi terbesar, pencarian solusi ideal positif dan negatif, perhitungan jarak antara alternatif dan solusi ideal, perhitungan skor kemiripan, perangkingan alternatif hingga pengambilan keputusan akhir. Metode ini membantu pengambilan keputusan dalam memilih alternatif terbaik dari sejumlah opsi. Dapat digunakan dalam konteks memilih vendor, investasi, dan proyek, dan memberikan fleksibilitas untuk melakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan bobot kriteria. Untuk metode SAW, metode pengurangan tambahan sederhana SAW melibatkan beberapa tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Pertama-tama, kriteria yang akan digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan disebut CJ harus ditentukan. Selanjutnya, nilai diberikan untuk setiap alternatif AI berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dihitung berdasarkan nilai CRIPS, kemudian nilai penilaian yang sesuai untuk setiap pilihan ditentukan berdasarkan kriteria dan angka fuzzy diubah menjadi nilai CRIPS. Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan metrik yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam tahap normalisasi, nilai R dihitung dengan rumus yang melibatkan nilai kriteria asli, nilai terkecil, dan nilai terbesar dari setiap kriteria. Hasil nilai rating kinerja ternormalisasi RIC membentuk matrik normalisasi R dan nilai preferensi akhir VI. Diperoleh dari perjumlahan
perkalian elemen matriks ternormalisasi dengan bobot preferensi yang sesuai. Skor preferensi ini diwakili oleh F dalam kurung I mencerminkan preferensi untuk setiap alternatif dalam pengambilan keputusan. Metode penelitian itu ada 4, yakni pengumpulan data, analisa kebutuhan, perancangan sistem, dan implementasi sistem. Untuk yang pertama, pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, peneliti melakukan kuesioner kepada alumni dan siswa MA Ma'arif Udanawu. Data yang dikumpulkan dari kuesioner ini mencakup dari data kriteria, data bobot, dan data subkriteria. Dan data kriteria berasal dari beberapa guru, dan data bobot adalah standar penilaian kerja mitra yang digunakan sebagai acuan untuk membandingkan penilaian guru dengan bobot total. Yang kedua, perancangan sistem. Di sini terdapat algoritma, yakni sistemnya itu nanti pertama mulai, terus dilanjut pengguna itu memasukkan data guru di sistem. Terus di sini nanti bakal ada pilihan, yakni pilihannya menggunakan peringkat guru atau itu untuk melihat nilai akurasi. Terus habis itu bakal ada outputnya dan sistem selesai. Untuk yang pertama yaitu use case untuk pengguna sendiri itu untuk memasukkan data guru dan tampilkan output, dan untuk sistem ada 3 yaitu hitung jarak ke ideal solution, dan kedua tentukan peringkat guru, dan yang ketiga output. Terus IR diagramnya untuk tabel guru itu nanti ada ID guru, terus itu sebagai primary key, nama guru dengan variabel char, NEED dengan variabel char, jabatan dengan variabel char, dan prestasi dengan char. Terus berelasi dengan hasil, dengan ID hasil variabel integer sebagai primary key, ID guru ID sebagai primary key 1 metode dengan variabel char dan peringkat dengan variabel integer. Terus guru juga berelasi dengan nilai. Nilai ini memiliki ID nilai sebagai primary key, guru ID sebagai foreign key, ID kriteria sebagai foreign key, dan nilai dengan variabel integer. Terus nilai juga berelasi ke kriteria sebagai ID kriteria itu sebagai primary key, nama kriteria, dan bobot kriteria. Yang satunya yaitu activity. Yang pertama dari sistem itu start, nanti lanjut menjadi di guru, data kinerja guru, dilanjut di kepala sekolah yaitu ada kriteria, dan balik lagi ke guru itu nanti evaluasi guru, dan balik lagi ke sistem nanti ada pemilihan guru berprestasi, selanjutnya tetap di sistem menjadi hasil dan selesai. Terus masuk ke implementasi. Berikut adalah hasil dari implementasi pengerjaan produk kita, yakni di sini itu ada halaman login, halaman awal. Di halaman login ini nanti untuk default-nya, untuk username sama password default-nya itu nanti ada admin. Untuk yang selanjutnya yaitu halaman tampil list user. Di sini ada beberapa fitur, yaitu untuk melihat detail list user. Yang kedua itu ada edit, dan yang ketiga itu ada hapus. Sebagai tambahan juga, di list user ini nanti terdapat username sama password. Jadi sebagai admin kita tahu usernya ada berapa yang sudah daftar, dan sebagai admin ini nanti juga bisa menambahkan user untuk masuk ke web SPK ini.
Terus nanti kalau semuanya kita mengklik tambah user akan muncul tampilan seperti ini. Itu kita disuruh menginputkan username, password, dan konfirmasi password lagi, nama kita, email kita, dan alamat kita. Role ini ada dua sebagai petugas dan admin. Untuk tampilannya antara petugas dan admin itu nanti ada sedikit yang berbeda. Karena admin itu sebagai pengisi input kriteria dan untuk petugasnya sendiri itu sebagai pelihat hasil perankingan dan kriteria dari guru tersebut. Nilai kriteria dari guru tersebut. Untuk yang selanjutnya, jika masuk ke list kriteria ada tampilan seperti ini, dan di situ ada tabel yang berisi nama kriteria, tipe, bobot, cara penilaian, dan detail, edit, dan hapus. Detail untuk berfungsi untuk melihat list kriteria secara lengkap, dan edit untuk merubah jika ada kesalahan, dan hapus untuk menghapus jika ada yang salah dan yang ingin dihapus. Dan sebagai penambahan, ini adalah tampilan ketika kita masuk sebagai admin. Terus semuanya menambah kriteria, itu nanti akan muncul inputan yang pertama nama kriteria. Jadi kita sebagai admin kita bisa menginputkan dan menambah, terus menginputkan nama kriteria apa lagi yang perlu ditambahkan untuk penilaian guru berprestasi. Terus tipe kriterianya itu mau apa? Benefit atau cost. Terus bobot kriteria itu bobot kriterianya kita menentuin berapa. Kalau biasanya itu kalau di project kita itu 5. Terus cara penginputan itu dengan cara inputan langsung dari kita sendiri. Untuk selanjutnya di sini ada list guru. Di sini ada tabel yang menginfokan nama guru. Dan di sini ada beberapa fitur yaitu detail, edit, dan hapus. Dan untuk detail untuk melihat nama guru secara lengkap, dan edit untuk mengedit, dan hapus untuk menghapus. Dan di sini di list guru ini terdapat 10 nama guru yang berhasil kita inputkan. Itu yang pertama Muhammad Jufri, MAD, Bapak Nurholis SPD, Insinyur Ahmad Lutfi, Am, Ibu Badria SPD, Eva Setiana SPD, Miftahul Ulum SE, Ahmad Kunevi MPD, Muhammad Agung Prasetyo Eskom, dan Devi Dwi SPD. Terus ada fitur tambah guru. Tambah guru ini untuk menambah gurunya yang mau dinilai. Itu nanti kita suruh ngikutin nomor urut berapa, nama gurunya itu siapa, terus kinerja guru, itu kita kasih nilai kriteria dari kinerja guru. Seumpamanya kita sudah melakukan penilaian, terus kita ikutin. Contoh seumpamanya 3,7, 3,8, 4,2, dan lain sebagainya. Absensi guru juga diikutin nilainya, wawasan guru, tanggung jawab guru, dan cara mengajar guru. Selanjutnya tetap di tempat kriteria guru, di bawahnya ada matriks keputusan X, yang di sini ada berisi tentang kriteria kinerja guru, absensi guru, wawasan guru, tanggung jawab guru, dan cara mengajar guru. Di sini ada 10 tabel yang sesuai yang di atas tadi. Di tampilan matrik keputusan ini itu terdapat hasil nilai kriteria yang diikutin pada tambah guru tadi. Jadi di sini sudah tertera nilainya itu berapa dari masing-masing.
Terus penghitungan manual. Hasil perhitungan manual dari matrik ternormalisasi metode Topsis itu Bapak Muhammad Jufri dengan kriteria 1 dengan nilai 12,152, terus kriteria 2-nya itu dengan nilai 12,103, kriteria 3 dengan nilai 12,274, kriteria 4 dengan nilai 12,511, dan kriteria 5 dengan nilai 12,231. Yang kedua, Bapak Nurholis dengan nilai kriteria 1-nya 11,506, nilai kriteria 2 11,726, nilai kriteria 3 11,723, nilai kriteria 4 11,823, nilai kriteria 5 11,678. Mungkin ini sesuai dengan hasil perhitungan manual masing-masing guru dan seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu normalisasi R. Untuk yang pertama M. Jufri MAG, di sini C1-nya yaitu 0322 dan C2-nya 0248, C3-nya 0296 dan C4-nya 0327 dan C5-nya 0297. Dan yang kedua Nurholis SPD, C1-nya 0292, C2-nya 0310, C3-nya 0326, C4 0354 dan C5 0335. Ini perhitungan berdasarkan manual. Terus selanjutnya nilai bobot. Di perhitungan nilai bobot ini itu ada 5 nilai, nilai 1, 2, 3, 4, 5 dengan keterangan kurang baik, cukup baik, netral, baik, dan sangat baik. Untuk bobotnya sendiri itu 0,2, untuk nilai 2-nya 0,4, untuk nilai 3-nya 0,6, nilai 4-nya 0,8, dan nilai 5-nya itu 1. Untuk rating bobot normalisasinya yaitu hasilnya C1-nya untuk alternatifnya A1, nomornya nomor 1, namanya M. Jufri MAG. Untuk C1 hasilnya 0,064 dan C2-nya 0,099 dan C3-nya 0,178 dan C4-nya 0,262 dan C5-nya 0,297 dan seterusnya. Itu perhitungan manual, matriks solusi ideal positif dan negatif. Itu positif Y1 itu nilainya 0,2, Y2 0,4, Y3 0,6, Y4 plus 0,8, Y5 plus 1. Untuk negatifnya Y-1 0,058, Y2 min 0,099, Y3 min 0,178, Y4 min 0,262, Y5 min itu 0,297. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan matriks solusi ideal, yaitu alternatif pertama A1, positifnya 1,035, untuk negatifnya 0,06, D plus tambah D min, hasilnya 1,041, dan seterusnya. Terus perhitungan manual dari nilai preferensi dari setiap kriteria. Nomor 1, Muhammad Jufri MAG dengan ranking 10 dengan nilai akhirnya 0,006. Bapak Nurholis SPD dengan nilai akhir 0,51 dengan ranking 9. Dan untuk ranking satunya itu ada Bu Devi Dwi SPD dengan nilai akhir 1 dan rankingnya 1. Selanjutnya yaitu normalisasi SAW. Yang pertama di sini
M. Jufri MAG. Untuk C1-nya 0,791, C2-nya 1,030, C3-nya 0,850, C4-nya 0,756, C5-nya 0,850. Dan yang kedua Nurkholis SPD C1 0,919, C2-nya 0,850, dan C3-nya 0,810, C4 0,739, dan C5-nya 0,791, dan seterusnya. Terus untuk perhitungan manual dari metode SWW ini perhitungan rankingannya itu untuk ranking pertama sendiri itu pindah ke Bapak Jufri dengan nilai akhir 2,535, dilanjut Bapak Nurholis dengan nilai akhir 239 dari ranking 6, Bapak Insinyur Ahmad Lutfi dengan ranking 10 nilai akhirnya 2,220 dan seterusnya. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Mungkin jika ada kurang lebihnya di dalamnya, kami mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.